apa, artinya kita akan mulai. Kita pada kesempatan malam hari ini untuk waktu dan tempat kepada Pak Yunus dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Dengar Pak suaranya? Masuk Pak, masuk. Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mengawali renungan malam doa yang kedua ini, di hari yang kedua. Kita akan mulai dengan lagu pembuka dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Monggo Pak Sam. Sebelum kita memasuki renungan malam ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, di tengah aktivitas pekerjaan kami. Saat ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca renungan malam ini dari Ulangan 5, ayat 12 sampai 15. Tema malam ini ialah ingat dan kuduskanlah. Bacaan kita dari Ulangan 5, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Saya akan membacakan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Demikianlah pembacaan kita firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah mendengar kata healing?
Pernah. Pernah, Pak. Nah, Nah, berarti kata healing sudah familiar dengan kita ya. Sebab kata ini sedang menjamur, jadi sedang ngetren di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak setelah kita capek, kadang ayo kita healing. Namun semakin populer kata ini, maknanya dari semakin bias. Dari yang bermakna pemulihan ataupun penyembuhan. Mungkin kalau kita lagi capek, supaya refresh lagi, beralih menjadi aktivitas untuk menyenangkan diri sendiri atau menarik diri maupun jalan-jalan. Jadi kadang orang bidangnya healing jalan-jalan. Ada kalanya ketika kita melakukan healing, justru bukannya semakin segar, malah semakin kusut. Karena apa yang kita lakukan tadi hanya memberi kesegaran yang sementara, yang tidak berkelanjutan. Dalam firman-Nya kepada bangsa Israel, Tuhan menghendaki agar umat-Nya memiliki sebuah momen pemulihan, momen healing dalam kehidupan keseharian mereka. Hal inilah yang dikenal dengan istilah Sabat. Sebab pada momen tersebut mereka diajak untuk menarik diri sejenak dari aktivitas mereka. Namun maksud dari menarik diri di sini bukan berarti mereka menghilang dan melupakan realitas sebagai hamba Tuhan. Melainkan mereka diajak untuk memiliki momen untuk mengingat kembali segala kebaikan Tuhan yang telah mereka rasakan. Mereka juga diajak untuk membicarakan kebaikan itu di dalam pertemuan keluarga sebagai upaya untuk mengingat dan menguduskan nama Tuhan. Sebab hanya karena kebaikannya, kita bisa mengerjakan segala panggilan Tuhan yang dipercayakan olehnya. Baik dalam pekerjaan kita di tengah masyarakat, maupun dalam pelayanan kita di tengah keluarga dan gereja. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Merayakan Sabat dihubungkan dengan mengikut teladan Allah dalam penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan ia berhenti pada hari ke-7. Dalam kitab Ulangan hal ini tidak lagi disebutkan. Jadi Musa langsung dengan penegasan agar umat menuruti perintah Allah, yakni dengan mengingat dan menguduskan hari Sabat. Lebih jauh dalam penjelasannya, pengudusan hari Sabat diperluas tidak saja dalam rangka meneladani Tuhan yang telah bekerja dalam 6 hari, menciptakan langit dan bumi, dan berhenti pada hari yang ke-7. Tetapi juga mensyukuri perbuatan Tuhan yang telah membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Jadi dalam kitab Ulangan lebih menekankan sebab rasa tunduk, hormat, dan syukur kepada Allah. Penjelasan agar mengingat dan menguduskan hari Sabat dihubungkan dengan penyelamatan orang Israel dari perbudakan Mesir dan masuk dalam kehidupan baru yang merdeka. Dapat juga dipahami sebagai nubuatan datangnya hari kebangkitan, sebagaimana disebutkan dalam Roma 4 ayat yang ke-25. Dan dengan demikian menjadi hari pertama dari minggu itu. Itulah sebabnya mengapa kemudian orang Kristen menjadikan hari Minggu sebagai hari untuk bersekutu, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Firman ini juga mengingatkan kita agar mengingat dan menguduskan hari Sabat. Tanda kita sungguh mengakui bahwa Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Ialah mengkhususkan di mana hari Minggu adalah hari pembebasan atau hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk menyatakan hormat dan syukur kita kepada Allah, dan kita percaya orang yang setia melakukan perintahnya akan diberkati. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkannya. Sudahkah kita memiliki momen Sabat dalam kehidupan kita? Momen di mana kita menarik diri
untuk merenungkan kebaikan Tuhan? Sudahkah kita menjadikan momen Sabat sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan merasakan pemeliharaannya yang menyegarkan kita selalu? Sudahkah kita menjadikan Sabat sebagai kesempatan bersama dengan keluarga untuk semakin yakin dan percaya akan pertolongannya yang selalu hadir dan menguatkan kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, malam ini ada 2 pokok doa yang akan kita bawakan. Yang pertama, agar umat mampu menjadi hamba-hamba Tuhan yang menjadikan momen Sabat sebagai kesempatan untuk merenungkan kebaikan Tuhan bersama keluarga dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk menghadapi hari depan. Mendoakan gereja-gereja di Indonesia, khususnya persiapan untuk pelayanan hari Minggu. Sebelum kita masuk ke pokok doa, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Apakah ada dari Bapak, Ibu, dan Saudara yang mau didoakan? Ada tambahan? Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja kita masuk dalam... Maaf, sebelum doa nyanyi dulu, Pak. Oh ya, kita akan melantunkan lagu pujian dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Baik Bapak Ibu, marilah kita memasuki doa syafaat kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami ucap syukur untuk setiap pernyataanmu, sehingga sampai saat ini kami masih bisa bersekutu dalam rangka pekan doa malam ini. Kami bersyukur saat ini masih diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa kami. Ajar kami menjadikan hari Sabat sebagai kesempatan untuk merenungkan kebaikan Tuhan bersama keluarga dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk menghadapi hari depan yang lebih baik lagi. Biarlah kami boleh memberikan waktu secara khusus untuk Tuhan, bukan waktu sisa, dan ajar kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan, sehingga kami semakin dekat dan mengerti akan cinta kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah setiap hari Sabat menjadikan kami rindu untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami, dan biarlah kami boleh mengalami sukacita dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kami menyerahkan setiap gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati juga para pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang akan mempersiapkan diri untuk pelayanan di hari Minggu. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan sendiri yang akan memimpin dan memampukan mereka untuk melayani jemaat-Mu dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga setiap komisi, badan pekerja jemaat, dan para aktivis yang terlibat dalam setiap pelayanan, sehingga setiap program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami, Penatuatan Yunus, yang saat ini dalam kondisi sakit dengan tubuh yang lemah. Biar Tuhan memulihkan, Tuhan jamah, Tuhan urapi. Biarlah setiap usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan, Tuhan sendiri yang memampukan. Dan sertai juga keluarga yang mendampingi, yang Engkau berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa yang kurang sembara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan malam ini dan hari kedua pekan doa ini selesai, dan kami serahkan ke Pendeta Samuel. Apakah ada pengumuman lagi, Pak? Gimana, Pak? Ya, terima kasih Pak Yunus atas renungan yang telah dibawakan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu dari masing-masing komisi, kita mulai dari lansia dahulu. Apakah ada pengumuman dari lansia selain acara hot pada hari Rabu besok? Ada pengumuman? Oh, nggak ada, cuman mengingatkan aja ya Bapak Ibu, ada hot hari Rabu. Dari Agape, apakah ada pengumuman? Mungkin Pak Ibnu atau Bu Sri, silakan. Besok kayaknya suratnya udah selesai, jadi besok baru mau dicek dulu. Mungkin minggu depan Surat udah bisa apa nih, Bu? lagi Pak Yunus. Surat apa nih, Bu? Surat akte nikah. Oh, udah beres, Bu? Ya, jadi nanti besok saya cek dulu. Nanti minggu depan mungkin sudah bisa dibagi. Oh, boleh. Nambah, Pak. Silakan, Pak Ibnu. Suratnya baru saya ambil tadi, tetapi masih dalam kondisi kurang baik, banyak yang belum lengkap. Tapi kita usulkan kalau boleh dibagikan minggu depan, supaya saya dalam minggu ini saya bisa selesaikan. Keterlambatan ini disebabkan karena di personal di Dukcapil sendiri ada pergantian orang. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu dan Bu Sri. Jadi untuk surat pencatatan sipil yang kemarin sudah selesai
baru sedang dalam proses sortir dan supaya lebih rapi. Jadi minggu depan ya Bapak Ibu baru bisa diambil. Itu saja untuk dari Agape. Dari Komisi Dewasa ada pengumuman selain mengingatkan lagi yang tanggal 31? Iya Pak, mengingatkan yang Silakan, tanggal, Bu Kasih. iya hanya mengingatkan yang tanggal 31 kita mau mabar. Mabar. Ya, Ya. Kalau remaja Sama- mau ikutan mabar boleh enggak, Bu? boleh. Sama ya. tanggal 7 Juni ibadah di rumahnya Pak Iwan atau Ibu Oh. Rini Oh, oke, Ya. oke. jam 5 sore. Siap. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Sam. Makasih, Bu. Ya. Si dewasa sudah, pemuda cuman mengingatkan aja Persekutuan Pemuda pada tanggal 24 ya, Bapak. 28, sorry. 28 Mei jam 10. Nah, temanya seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu semua bisa dilihat di sini temanya. Jadi untuk anak-anak remaja yang sudah SMA kelas 3 atau yang sudah 17 tahun ke atas boleh datang ke persekutuan ini. Remaja, ada pengumuman dari remaja selain ibadah besok? Adakah pengumuman? Nggak ada, Pak. Aman-aman. Ada? Oke, siap. Thank you, Nathan ya. Jangan terlambat untuk rekan-rekan remaja. Iya, Pak. Siap. Laksanakan. Ya, yang juga yang rekan-rekan katekisan yang sedang magang pelayanan mohon tidak terlambat ya. Bagi yang memakai Iya, Pak. kendaraan sepeda motor tolong pakai helm ya. Sekali lagi Iya, Pak. Nanti saya ingetin pakai teman-teman. helm. Oke, Pak. Nah, dan juga yang naik motor mohon spionnya dipasang, jangan dicopot-copotin spionnya ya. Itu perangkat keamanan ya. Mohon pakai helm dan kalau spionnya tidak ada pasang spionnya ya. Itu untuk yang remaja, lalu untuk baktian anak-anak, untuk sekolah minggu ya. Ada selain daripada besok ibadah besok. Untuk tidak terlambat, ada pengumuman tambahan mungkin dari rekan-rekan guru sekolah minggu? Tidak ada. Oke. Cukup Pak. Cukup ya, Ci? Oke, makasih Ci. Ya, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu dari komisi sudah. Ya, untuk rangkaian doa berikutnya kita akan mulai lagi pada hari Senin. Ya, hari Senin pada pukul 7 secara online. Dengan yang akan membawakan renungan yaitu Pak Her dari bahannya dari Ulangan 5 ayat 16 ya. Itu hari Senin. Jadi besok kita hari Minggu kita tidak ada tapi kita beribadah. Hari Minggu kita akan kembali lagi bersekutu bersama pada hari Senin pukul 7 secara online di link yang akan di-share di grup wilayah masing-masing. Itu saja kalau dari saya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai ketemu besok di ibadah pagi yang jam 7 maupun jam 9. Sekolah minggu dan juga remaja mohon tidak terlambat pada pukul 9. Dan rekan-rekan katekisan yang sedang magang mohon tidak terlambat datang pada saat ibadah maupun untuk ke tempat magangnya dan mohon lebih aktif dan memperhatikan dan serta membantu juga di sana gitu ya. Itu saja. Untuk Terima kasih. Ya Pak, silakan Pak Yunus. Disampaikan. Hari Minggu mungkin rencana ada kerja bakti untuk merapikan gedung serbaguna, Pak. Oh ya, siap. Hari Minggu Ya. ini ya Pak ya? Ya, selesai ibadah. Oke. Mungkin Selesai ibadah pagi apa siang? siang lah. Oh, ibadah kedua gitu. Kalau pagi kan remaja belum beres. Oh iya, siap. Ya, mungkin ada yang bisa ikut. Bantu-bantu ya rekan-rekan remaja. Rencana supaya itu bisa. akan dirapikan supaya bisa dipakai untuk kegiatan. Oke. Ya. Siap. Ada lagi Pak Yunus? Ya, dari Komisi Kesenian dan Olahraga itu aja sih, Pak. Oh, KKO. KKO.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bila sudah tidak ada lagi, ya kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam. Sampai ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Baik. kasih Pak. Terima kasih Pak, dan terima kasih Terima semua. kasih semuanya. Selamat malam. Selamat Terima Pamit kasih ya. semuanya. Pamit. Selamat malam. Sudah ada yang